Saya minta bantuan Surya Mukti untuk mengerjakan ini, teman-teman. Untuk pimpin doa. Karena sudah pengalaman di tugas yang pertama, saya kira pasti tidak akan menemui masalah. Hanya saja saya mulai kuliah hari teman-teman ini tidak membuat kita program bisa secara melihat ya. peran masing-masing Kalau yang soal kemarin mulai karena hanya satu benda itu tidak masalah. Tapi karena di sini nanti akan ada 4 benda, nah teman-teman nanti harus soal mulai mulai mengenal tentang subrutin ya atau subprogram ya. Terus kemudian nanti Oke, terima kasih Surya Mukti. baik Pak. Jadi bagaimana Saya share screen ya. kita kalau memiliki langkah program yang sama, ya langkah program yang sama, maka teman-teman tidak perlu menulis ulang lagi program sehingga programnya jadi panjang. Akan lebih baik kalau itu diletakkan di sebuah subrutin, ya sebuah subrutin. Sudah kelihatan belum teman-teman? Subrutin tadi itu bisa dipanggil berkali-kali, ya. Nanti Sudah kelihatan belum? Kita perkenalkan tentang subprogram. Sebetulnya Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang pressure sensor. Pressure sensor ini kalau untuk praktikum kita di lab pneumatik ya yang digunakan untuk prakteknya. Tapi di teori ini kita mengenal beberapa tipe pressure sensor. Ya, tentang counter. Jadi kalau misalnya kemudian sebentar ya, ini kedengaran nggak? Ada suaranya Pak Aris ini. Suaranya Pak Aris kedengaran Pak. Coba Kedengaran Pak. matikan dulu. Saya mute dulu. Oke, kita lanjutkan. Nggak apa-apa kedengaran sedikit. Oke, untuk teori sensor ini kita belajar tentang sensor pressure. Di sini ada beberapa. menjelaskan sebentar tentang subprogram sama quantum Sebentar ya. di amen saya sebenarnya bukan masalah. Yang subprogram di mana di modul sudah ada tahu ya. Modul yang menjadi elektris. Oh, ya. Pak, saya lagi kuliah ya Pak. Bawahnya lagi mungkin. Iya. Oke, ini bentuk dari pressure sensor yang sering dipakai di industri ya. Yang sering dipakai di industri seperti ini. Ini kalau teman-teman pernah melihat yang ada cairan seperti ini namanya pressure gauge ya. Bisa digunakan untuk mengetahui tekanan cairan maupun udara. Ada yang khusus untuk tipe udara dan tipe cairan. Kemudian yang sebelah tengah ini untuk membaca tekanan udara ya. Ini untuk indikator saja tekanannya seberapa, kemudian nanti outputnya berupa kontak di sini. Berupa kontak. Kemudian yang sebelah kanan ini juga sensor untuk tekanan udara ya, untuk angin. Biasanya kalau teman-teman pernah menggunakan
Untuk mengetahui tekanan ban ya, ban mobil ataupun sepeda motor, ini menggunakan tekanan udara, tekanan seperti ini, sensor tekanan udara. Kemudian yang sebelah bawah ini produk dari Keyence. Kalau yang atas ini tadi produk dari Autonic. Kemudian ini sama untuk mendeteksi tekanan udara, indikatornya pun sudah digital ya di sini. Ini tekanan udaranya untuk sensornya seperti ini. Kemudian nanti dibaca akan tampil berapa tekanannya, bisa bar atau pascal ya. Pascal yang paling sering digunakan. Tapi kalau yang pressure gauge di sini, ini kalau yang di luar bisa menggunakan PSI atau yang bar di sini. Kalau di Indonesia paling sering digunakan bar. Kemudian tekanan udara ataupun tekanan cairan, ini kalau untuk praktikum biasanya kita menggunakan maksimal cuma 4 bar ya. Tapi kalau di industri bisa 10 bar rata-rata seperti itu. Ini maksimal. Dilihat juga indikator di sini ya, indikator pada pressure gauge di sini. Kalau bar dia ada nilai interval yang bisa dibaca oleh pressure tekanan. Ini sampai 11 bar maksimal. Kemudian kalau PSI ini sampai 160 ya. 160. Jadi ada yang analog, ini analog, kemudian ini yang digital untuk membaca tekanan. Bisa cairan, bisa udara. Oke, kita lihat contoh aplikasinya ya. Di sini aplikasi sensor tekanan digunakan untuk robot pick and place. Pick and place untuk memindah benda dari posisi di konveyor kemudian ditaruh di tempat yang lain di sini. Nah, ini menggunakan vakum cup ya namanya yang bawah ini. Kita menggunakan 4 vakum untuk mengambil keempat benda di sini. Kemudian dari vakum tadi dihubungkan ke sensor pressure di sini. Jadi saat dia mengambil benda akan tertampil batas tekanan yang di sini. Kalau sudah tercapai dia akan aktif ya. Umpamanya kalau sudah ada menempel dengan benda kemudian ditarik di vakum, kemudian akan memberikan sinyal ke pressure indikatornya. Nah, indikator tadi masuk ke sistem ya, ke PLC maupun ke Arduino atau ke microcontroller yang lain. Kemudian diolah. Kalau sudah ditarik berarti vakum harus bergerak untuk memindahkan benda tersebut ke tempat yang lain, posisi lain. Nah, seperti itu. Kemudian aplikasi yang lain. Nah, seperti ini ya untuk rangkaiannya. Untuk vakum, jadi ada beberapa vakum, ini ada 10 ya. Ada 10 vakum. Kemudian ada manifold, yang tengah ini manifold, ini vakum cup namanya. Kalau teman-teman nanti tugas akhirnya menggunakan vakum di sini, menggunakan udara bertekanan, harus ada pressure indikator yang tadi, indikatornya. Kemudian dari manifold ini manifold itu fungsinya ya sebagai pembagi udara ya, pembagi udara. Kemudian satu sumbernya di sini, outputnya 1 masuk ke solenoid. Ini pengatur tekanan juga ini. Dia kalau sudah tercapai dia akan mengeluarkan udara buangan. Ini solenoidnya. Jadi cuma menggunakan satu input ya. Satu input. Kemudian di sini untuk pembuangan, ada udara pembuangan ini ya. Jadi yang warna kuning ini filter pembuangan, ada saluran pembuangan. Sehingga saat ini aktif, solenoid aktif,
vakum ini akan menarik, akan menyedot ya, menyedot udara. Kemudian kalau ada benda, ada 10 benda yang menempel di sini, maka dia memberikan sinyal ya. Kemudian dilepas di sini. Untuk fungsi dari sensor tekanan, aplikasinya pada sucker set di sini. Kemudian ada lagi pengaplikasiannya pada steam boiler. Nah, teman-teman nanti bekerja di pabrik akan ada boiler. Boiler di sini untuk uap panas ya. Uap panas dia disimpan dalam suatu wadah tabung yang besar. Kemudian boiler ini berisi uap panas yang bertekanan, kemudian harus diukur tekanannya ya. Jadi dari air dipanasi, kemudian menjadi uap. Uapnya itu dialirkan, digunakan untuk penggerak di sini. Penggerak turbin. Setelah turbin, dia ke generator. Generator ini menghasilkan listrik ya. Listrik, sebenarnya AC. Ini untuk sistem generator, penggerak turbin terus ke generator. Nah, sensornya tadi kalau tekanan tercapai biasanya stabil ya. Ini tidak boleh melebihi. Kalau melebihi nanti ada katup yang membuang tekanan keluar supaya tekanan ini stabil. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan di sini adalah suatu satuan dalam fisika yang menyatakan besaran gaya yang dialami oleh suatu bidang atau area. Tekanan merupakan gaya normal dibagi luas bidang ya. Jadi P sama dengan F per A. Satuan dari tekanan itu Pascal. Tapi dalam pengaplikasiannya, teman-teman kalau ditambal ban atau menggunakan udara bertekanan biasanya dikonversi dulu ke bar ya. Dari Pascal dikonversi ke bar. Kemudian Pascal, tekanan itu satuannya Pascal, kemudian gaya itu Newton, kemudian luas bidang di sini meter persegi ya. Tekanan juga dapat dinyatakan dengan tinggi ekuivalen atau H di dalam suatu kolom Frida. Di sini untuk tekanan sama dengan G ya, G kali H kali G. Pertama H itu berat jenis dikali tinggi dikali gravitasinya berapa. Kemudian pressure unit yang umum digunakan kalau nanti teman-teman keluar negeri ya, nanti bekerja di luar, biasanya menggunakan PSI untuk satuan tekanannya. Tapi kalau yang di Indonesia masih menggunakan bar ya. Pascal ini ya harus dikonversi dulu, ini ada konversinya. Oke, satuan dari unit tekanan di sini ada Pascal, ada bar, ada atmosfer teknikal, ada atmosfer standar, kemudian torque dan PSI, pound per inch persegi. Di sini untuk mengkonversinya, jadi 1 Pascal sama dengan 1 N per meter persegi. Kalau di bar dirubah ke bar, jadi 10 pangkat min 5. Kemudian kalau atmosfer ya dikalikan aja ini, dari 10 pangkat min 5 dikali 1.0119. Ini untuk mengkonversi ke satuan yang lain ya. Kalau Pascal saya inginkan ke PSI, berarti dari 1 Pascal menjadi 145.04 dikali 10 pangkat min 6. Untuk pengkonversian. Halo teman-teman, masih memperhatikan? Masih, Pak. Masih, Pak. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar tekanan yang biasanya dihasilkan dari kekuatan benda cair atau gas, kita dapat menggunakan suatu alat namanya pressure gauge. Yang tadi ada tabung kaca, kemudian ada jarumnya, itu namanya pressure gauge. Ini output penyetangannya menggunakan analog.
Namun seiring dengan kemajuan teknologi, alat ukur tekanan dengan prinsip kerja manual mulai tergantikan dengan macam alat ukur yang lebih canggih, dilengkapi dengan berbagai teknologi modern. Ini secara digital ya, memberikan berbagai macam kemudahan dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan keakuratan hasil pengukuran. Kalau dibandingkan dengan analog dan digital hasilnya ini ya. Jadi yang tadi awal tadi saya ini yang analog, ini yang digital, ini yang kalau kita membutuhkan kepresisian yang tinggi ya pastinya yang digital. Tapi kalau yang analog ini susah ya untuk mengatur berapa tekanan untuk settingannya, harus memutar settingan putar itu ya secara mekanik gitu. Ini juga biasanya cuma indikator saja kalau ini. Oke. Kemudian tipe sensor tekanan ini berdasarkan teknologinya itu pertama menggunakan potensiometrik, pressure sensor. Kemudian ada juga yang berdasarkan induktif pressure sensor. Kemudian ada lagi capacitive pressure sensor. Kemudian piezo elektrik. Piezo itu seperti dua membran ya. Piezo itu pressure sensor. Kemudian straight gauge pressure sensor. Ini yang seperti jarum ya. Kemudian variabel reluktansi pressure sensor. Ini berdasarkan teknologi dari pressure sensor. Kemudian berdasarkan jenisnya, di sini jenis-jenis sensor tekanan berdasarkan pembuatnya ya, sistemnya. Ini ada namanya tabung Bourdon. Tabung Bourdon ini jadi perubahan tekanan pada kantung. Jadi ada suatu tempat di sini. Kemudian ada pernya, kemudian di sini inti besi ya. Nanti kalau dia bergerak kiri kanan, ini tekanannya berubah ya. Kemudian kerja tabung Bourdon, perubahan tekanan pada kantung menyebabkan perubahan posisi inti di sini berubah kiri ke kanan, inti kumparan, sehingga mengakibatkan perubahan induksi magnet pada kumparan. Di sini ada induksi magnet. Kemudian kumparan yang digunakan atau kumparan center tap. Dengan demikian apabila inti mengalami pergeseran, maka induktansi pada salah satu kumparan bertambah, sementara induktansi pada kumparan yang lain berkurang. Kemudian pengubah sinyal berfungsi untuk mengubah induktansi magnetik yang timbul pada kumparan menjadi tegangan yang sebanding. Jadi dari perubahan induktansi dikonversi menjadi sinyal tegangan ya. Jadi nanti output dari tabung Bourdon ini berupa tegangan di sini. Kemudian mekaniknya susunannya seperti ini ya. Ada spring. Kemudian di sini kalau ada tekanan dia akan mengubah nilai induktansinya, kemudian kekeluaran ya. Kemudian ada lagi. Ini yang bawah kalau dibongkar ya, di sini ada potensiometrik ya. Di saat ada tekanan tinggi, potensiometriknya akan berubah ya, posisinya. Ada lagi namanya untuk LVDT, Linear Variable Differential Transformer. Di sini untuk jenis sensor pressure berdasarkan ini ya, bahan yang dipakai di sini dari tekanan dalam tabung. Saat tekanan tabung bertambah, maka tabung akan bergerak menyusut. Dan bila tekanan pada tabung berkurang, maka tabung akan bergerak mengembang. Pergerakan tabung tersebut akan membuat inti LVDT akan tertekan dan tertarik ujung tabung, sehingga LVDT menghasilkan nilai induktansi magnetik. Oke, ini output sinyalnya. Kemudian ini
tekanan P1, ini P2 ya tekanannya. Kalau tekanannya tadi tabungnya, maka tabung kalau bergerak menyusut, dan bila tekanannya berkurang, maka tabung akan bergerak mengembang. Kemudian LVDT-nya ini yang kalau di sini tekanannya semakin kecil, maka ini akan menjadi induktansi ya tadi. Tertekan, tertarik ujung tabung sehingga LVDT akan menghasilkan nilai induktansi. Jadi di sini ada kumparan yang dililitkan. Kalau tekanannya di sini mengubah posisi akan mengembang, maka output sinyalnya di sini outputnya sudah berupa tegangan. Ini contoh penggunaan pada LVDT. Ini tabung cairan ya, bisa udara, bisa cairan. Kemudian dipotong, dilubangi, ada 2 jalur P1 P2, kemudian masukkan sensor LVDT ini. Kemudian nanti outputnya berupa sinyal. Ini untuk tipe LVDT. Kemudian ada namanya sensor tekanan MPX 4100. Ini produk dari Motorola ya. Jadi sensor ini merupakan seri manifold absolute pressure atau MAP. Sensor tekanan yang dapat membaca tekanan udara dalam suatu manifold. Permisi Pak. Ya. Itu Fahri mau masuk Pak, dia habis sholat. Oh iya, sebentar kita cek. Sudah. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kemudian pada dasarnya sensor tekanan MPX 4100 adalah sebuah sensor tekanan yang sudah dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal. Jadi ya sudah ada rangkaian di dalamnya ya. Pengkondisi sinyal itu ya untuk op-amp atau komparator, ada filter, ada untuk penghilang noise, itu termasuk rangkaian pengkondisi sinyal. Dan temperatur kalibrator yang membuat sensor ini stabil terhadap perubahan suhu. Untuk akurasi pengukuran, sensor ini menggunakan teknik micro machine. Jadi bahan dari thin film metallism ini ya, dan proses bipolar semikonduktor. Bentuk fisik dari sensor tekanan MPX 4100 ini cukup kecil sehingga dapat digunakan dengan lebih praktis dan efisien tempat peletakan sensor tekanan ya, MPX 4100. Kemudian dengan adanya rangkaian pengkondisi sinyal, sensor ini dapat terhubung langsung pada analog to digital converter. Bisa langsung ke microcontroller atau ke PLC ya. Kalau untuk tipe-tipe sensor yang sudah ada rangkaian pengkondisi sinyal ini bisa langsung dibaca ke controller. Bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman pernah melihat sensor tekanan udara, ini udara ya, jadi seperti gini. Kalau mungkin yang untuk injeksi di situ ada sensor tekanan. Sepeda motor maupun mobil itu ada sensor tekanan, tapi mungkin tipenya berbeda, tapi cara kerjanya hampir sama. Jadi antara sumber udara yang bertekanan sama penerima itu biasanya di bypass ya, atau dibuat percabangan. Kemudian percabangan tadi itu masuk ke ini, selangnya tadi masuk ke sini. Kemudian nanti diukur, dikasih supply 5 volt, biasanya 5 volt. Kemudian outputnya nanti bisa digital, bisa analog, nanti dibaca di Arduino atau ke controller yang lain. Rangkaian pengkondisi sinyal ini menghasilkan tegangan analog skala penuh hingga maksimal 5 volt sesuai datasheet dari sensor tekanan. Fitur yang dimiliki oleh sensor tekanan ini tipe MPX 4100 AP ini ada sebagai berikut. Jadi 1,8% itu maksimum error. Kemudian suhunya itu 0 sampai 85 derajat. Tegangan satu daya 5 volt. Range outputnya itu 0,2
sampai 4,8 volt. Kemudian range tekanan 15 sampai 115 kPa. Ini range outputnya ya. Jadi dilihat teman-teman nanti kalau menggunakan sensor tekanan udara maupun tekanan cairan, ini dilihat range sensornya. Ini berapa kPa sampai maksimal berapa kPa. Kemudian sensitivitas 0,8 mV per kPa. Ini untuk MPX 4100 AP. Selanjutnya sensor tekanan ini yang digunakan dalam artikel MPX 4100 AP karena sensor ini merupakan sensor tekanan tipe absolut. Selain tipe tekanan absolut, sensor ini tidak membutuhkan rangkaian penguat ya. Jadi langsung dibaca di Arduino tanpa ada rangkaian, karena di dalamnya sudah ada rangkaian sendiri. Jadi gini ya, jadi ada, kalau teman-teman pernah memperhatikan, ada beberapa sensor yang harus ada rangkaian konverter supaya bisa dibaca ke controller. Seperti PT100 itu harus dibuat rangkaian sendiri sehingga bisa dibaca di microcontroller. Tapi kalau tipe MPX ini, MPX 4100 AP ini, dia bisa langsung dibaca di controller atau microcontroller atau PLC. Selain tipe tekanan absolut, sensor ini tidak membutuhkan rangkaian penguat tegangan ya. Hanya saja sensor ini membutuhkan 2 buah kapasitor untuk menstabil tegangan. Ini bisa ditaruh di ini. Antara sumber tegangan 5 volt sama ground itu diberikan 2 kapasitor 10 nano biasanya. Ini yang kotak kuning itu. Jadi bukan kapasitor elko ya, tapi kapasitor yang kotak itu. Di sini untuk menstabil tegangan. Kemudian output MPX 4100 AP berupa tegangan analog yang dapat langsung dihubungkan dengan ADC controller. Rangkaian sensor tekanan dapat dilihat pada gambar sebelah ini. Oke, di sini ada rangkaian penstabil. Kemudian outputnya langsung ke controller atau mikro ya. Kemudian pada kondisi ini pengukuran dilakukan mulai dari ketinggian. Jadi kan ini contoh pengaplikasian pada ketinggian 1000 meter di atas laut. Data tekanan diambil pada perubahan ketinggian 100 meter. Jadi setiap tingkatan 100 meter. Tekanan atmosfer dapat berubah tergantung ketinggian dari permukaan laut. Semakin tinggi dari permukaan laut, maka semakin kecil tekanan atmosfernya. Ini tabel hasil pengukuran sensor tekanan pada ketinggian 1000 meter sampai 2000 meter. Ini saat tingginya 1000 meter, tekanannya itu 89,875 kPa. Tegangan outputnya 4 volt. Kemudian kalau kita ambil ketinggian 1500, tekanannya akan turun menjadi 84,556. Tegangan outputnya akan turun juga. Jadi antara kalau dibuat karakteristik menggunakan grafik, semakin tinggi tekanan maka tegangan output sensor MPX 4100 ini akan juga naik ya. Jadi maksimal cuma 89. Ini karena biasanya kita memberikan batas interval yang harus bisa dibaca pada sensor MPX. Kemudian saat ketinggian 2000, ini tekanannya berkurang menjadi 79,495 kPa. Tegangan outputnya 3,44. Kemudian dari data tadi, dari tabel tadi diperoleh hasil pengukuran tegangan. Jadi hasil pengukuran tadi kita dapat simpulkan ya, sensor MPX 4100 diolah ke mikro menggunakan persamaan berikut. Jadi Vout-nya di sini 0 sampai 5 volt ditambah 0,08
1035 per VCC. VCC nya 5 volt plus 0,1, kemudian ditambah 0,1518. Nah ini tekanan tadi kan F per A ya. F itu gaya, A itu luas penampang. Luas penampangnya 0,01059. Nilai tekanan dengan satuan kilopascal. Kemudian VO tegangan, output sensor volt. Tegangan ya 5 volt maksimal. Kita ambil kesimpulan dari tabel tadi menunjukkan bahwa semakin tinggi di atas permukaan laut, maka tekanan udara semakin kecil. Setiap kenaikan 100 meter, perubahan tekanan udara rata-rata 1,038 kilopascal. Oke. Kemudian pengaplikasian yang lain ini pada oksigen konsentrator. Kalau teman-teman pernah melihat alat ini biasanya untuk membantu pernapasan ya. Untuk pernapasan dia mengambil udara yang ada di luar, kemudian diolah di dalam alat ini, outputnya berupa oksigen sekitar 98%. Ini namanya oksigen konsentrator. Lalu kalau masa-masa sekarang COVID ya, ini banyak dipakai ya. Selain orang-orang yang terkena COVID tadi, dia menggunakan oksigen yang sudah ada yang berupa tabung, itu tinggal masukkan ke hidung ya. Tapi kalau ini harus dari udara luar diolah kemudian dikeluarkan dengan oksigen sampai konsentrasinya sampai 98% itu oksigen. Alat ini ada beberapa bagian. Pertama ya ini untuk output ya, outlet oksigen, kemudian ada humidifier, oksigen tubing, kemudian ada indikator, horsepower, light panel, flow meter, power speed, circuit breaker, panel. Oke, di dalamnya itu, di dalam oksigen konsentrator, pressure sensor itu bekerja untuk mengetahui tekanan yang ada di tabung ini. Jadi ada 2 tabung. Kalau tekanannya tercapai, dia akan mengaktifkan solenoid. Solenoid akan memindah posisi aliran udara yang bertekanan, umpamanya bergantian. Kalau di sini sudah tercapai, dia akan aktif, kemudian pindah ke sini udaranya. Kalau di sini sudah tercapai, dia akan mengaktifkan yang sini lagi. Jadi bergantian untuk dari udara berkompresor tadi ke solenoid untuk mengatur solenoidnya itu. Jadi sensor MPX 4100 atau sensor tekanan tadi mendeteksi tekanan yang ada di tabung menggunakan dua sensor ya, karena ada 2 tabung. Tabung 1 kalau sudah tercapai tekanannya, tabung 1 ini kalau sudah tercapai, dia akan mengaktifkan solenoid. Solenoid akan mengubah aliran udara ke tabung yang lain. Nah, kenapa proses jadi untuk mengubah udara udara bebas ya menjadi oksigen 98%, ini prosesnya di dalam proses kimia, dia prosesnya di dalam tabung. Jadi di dalam tabung ini ada suatu bahan namanya zeolit ya. Zeolit seperti bubuk tepung, kemudian ditaruh di dalam tabung itu, kemudian diberikan tekanan udara. Jadi di pressure, ditekan udara sampai settingan beberapa, kemudian outputnya nanti sudah berupa oksigen 98%. Jadi dari hasil tekanan tadi, kemudian di bawahnya ada saringan tadi yang mengeluarkan udara yang sudah oksigen 98%.
Oke, ada pertanyaan tentang alat ini teman-teman atau pernah melihat? Belum pernah melihat. Belum pernah melihat. Di rumah sakit ini biasanya di rumah sakit ya, tapi kalau teman-teman mau membeli umpamanya nanti kena COVID kemudian kesulitan pernapasan, ini suatu alternatif pengganti dari tabung oksigen ya, tapi ini mahal. Ini sekitar 36 juta. Kalau tabung kan berapa, paling 2 juta ya tabung oksigen seperti itu, tapi ya sesuai dengan kebutuhan juga. Tidak mungkin orang tua yang setiap sudah manula membutuhkan oksigen yang banyak, tidak perlu membeli tabung, cuma membeli alat ini. Teman-teman bisa jadikan referensi aja untuk alat ini. Oke, ini dulu saya pernah kerjakan ya alat ini untuk project dengan PT Dharma Polymetal. Dia menduplikasi Dharma Polymetal itu di Tangerang ya. Saya mendapatkan project untuk menduplikat alat oksigen konsentrator ini. Jadi cuma alat ini cuma mendeteksi tekanan berapa, kemudian pindah ke tabung 1. Kalau tabung 1 sudah tercapai tekanan berapa, maka pindah ke tabung 2. Nah, itu sampai bergantian seperti itu. Ini di dalamnya ada kompresornya juga ya untuk penghasil udara bertekanan. Jadi kompresor ini di antara ini. Oke, contohnya ini ada videonya ya. Jadi dari udara yang luar di sini nitrogen 80%, oksigen 20%. Kemudian masuk ke kompresor masuk ke pemanas ya, pemanas masuk ke tank di sini, ada wadah, kemudian masuk ke tabung. Ini tabungnya bergantian. Nah, ini dari yang warna merah ini nitrogen ya, nitrogen 80%, oksigen 20%. Kemudian setelah dia masuk ke tabung melalui saringan zeolit tadi, dia sudah menghasilkan udara oksigen 90-95% pure oksigen. Tapi harus harus berkala untuk penggantian bubuk zeolitnya tadi. Mungkin dipakai beberapa jam, harus diganti bubuk zeolitnya tadi. Ini untuk oksigen konsentrator. Oke, kemudian ada tipe lain, Motorola ya, produk dari Motorola. Yang MPX tadi juga Motorola. Ini MPX 4115 Absolute Pressure Sensor. Ini pressure range-nya ini from 0 to 115 kPa ya. Kemudian 1,5% maksimum errornya. Kemudian suhunya sampai 85 derajat Celcius, hampir sama yang tadi, sama ya. Ada tambahan ideally switch from microprocessor or microcontroller. Jadi bisa langsung dihubungkan ya. Ideal untuk menggunakan microprocessor atau microcontroller. Temperatur kompensasi dia di antara 40 sampai 125 derajat Celcius. Dan maksimum power range dia 50 mW dengan typical power rating 30 mW. Kemudian sangat tinggi sensitivitasnya sangat tinggi, dia sampai 46 mV per kPa. Kemudian ada tipe lain juga produk dari Motorola, di sini MPX 5050D differential pressure sensor. Jadi pressure range-nya ini spesifikasinya ya. Dia sampai 50 kPa, 25% maksimum error,
suhunya sampai 85 derajat Celcius, ideal dengan prosesor dan microcontroller. Temperaturnya 40 sampai 125 derajat Celcius. Power range-nya sangat tinggi, 50 mW sampai typical power 35 mW. Sensitivitasnya sangat tinggi ya. Nah, ini yang membedakan itu dua input ya. Jadi diferensial, jadi membedakan kalau umpamanya satu tekanan yang tercapai, maka yang aktif yang pin mana. Kemudian dari di sini tekanan tercapai. Kalau ini digunakan beberapa pengaplikasian ya. Kalau menggunakan dua sumber tekanan yang berbeda, dia dapat langsung digunakan pada tipe ini MPX 5050D. Kemudian di sini ada pressure sensor altimeter atau MPX 4115A IMU. Kemudian ada juga MPX A6115A RDAS. Oke, jadi tekanannya itu dari sini nanti dihubungkan ke udara bertekanan pakai selang ya. Di dalamnya ada sensing element, thin film, temperatur kompensasi, dan gain state untuk penguat ya. Ada penguatan pertama dan penguatan kedua di sini. Dan ground, kemudian di sini tegangan sumber 5 volt, outputnya 5 volt. 1,5% itu maksimum error, suhunya sampai 85 derajat Celcius. Kemudian ideal dengan mikroprosesor maupun microcontroller. Temperatur kompensasi dia minus 40 derajat sampai 125 derajat Celcius ya. Nah, kalau teman-teman pernah menemui tekanan udara yang umpamanya seperti ini, kalau udara di dalam ban atau yang disimpan dan bertekanan, itu suhunya akan turun ya. Biasanya sampai 0 ya, sampai 0 derajat Celcius. Ya nanti ya dicoba, karena ini harus dicoba ya. Kalau udara bertekanan mulai 10 bar itu, dia kalau disimpan beberapa saat, beberapa jam, untuk suhunya berubah. Kemudian durable epoxy unibody element, ini dari bahan epoxy. Kemudian ada tipe lain, sensor MPX 4115A. Ini standar atmosfer. Ini ya range-nya, tegangannya 4,59 volt, supply voltage 5,1 maksimal. Dan ini harus presisi kalau teman-teman mau menghubungkan sumber tegangan ke sensor. Pertama ya harus dilihat datasheetnya dulu berapa. Setelah dilihat datasheetnya, ya teman-teman harus ukur dengan menggunakan multimeter, bisa digital ya atau analog, dan itu harus presisi, harus disamakan. Kalau teman-teman tidak mengecek, ini akan merusak sensornya ya. Oke, kemudian outputnya berupa analog tegangan ya. Offset voltage atau F-off ini tipikalnya 0,204 volt. Untuk tekanan maksimal dia 4,794 volt. Kemudian korelasi antara tekanan dengan tegangan, dia sangat linear sekali ya. Dia mengukur, membandingkan, kalau dilihat perbandingan antara tekanan dengan tegangan, dia sangat linear. Kalau kemarin sensor suhu LM35 itu sensor suhu yang paling linear, tapi kalau yang tekanan ini tipe yang
produk dari Motorola tadi, MPX 4115 ini yang linear. Kemudian teori dari pressure sensor di sini, kalau untuk capacitive sensor dia ada 2 lapisan ya. Kemudian disusun secara paralel menggunakan ada 2 plat ini ya. Ini ada 2 plat, yang hijau, warna hijau yang atas sama bawah. Ini berdasarkan capacitive sensor. Kemudian C di sini area ya, area per D di sini distance, jarak. Area untuk mendapatkan nilai kapasitansi dia delta ya, di sini delta A per D. A-nya tuh area of plate meter persegi, D-nya tuh jaraknya, jarak berapa meter untuk satuannya. Kemudian baru didapatkan nilai kapasitansinya. Kemudian platnya di sini menggunakan aluminium layer dan wire bonded contact. Kemudian nanti kalau didekatkan dia akan, kalau tekanannya kalau di sini jarak antara plat 1 sama plat 2 ini berubah, maka nilai kapasitansinya juga berubah. Kemudian pressure sensor di sini dari produk dari bahan piezo resistive sensor. Dia cara kerjanya di sini menggunakan properties atau material silikon dan material lain. Silikon. Kemudian piezo ini responnya sangat mudah nih, sangat sensitif ya. Kemudian material dari silikon dan GE, germanium dan metal. Ini untuk mendapatkan tegangan output ya, dari metal, kemudian germanium sama silikon dan kontak. Oke, kalau dibuat mekaniknya ya, ini gambarnya. Ini ada beberapa jalur rangkaian, kemudian ada beberapa plat di sini. Berdasarkan jembatan Wheatstone ya, ada resistansinya di sini. Piezo sensor ini berdasarkan jembatan Wheatstone konfigurasi. Kemudian resistor dibuat dari boron diffusion. Oke, kata piezo berarti tekanan, sehingga efek piezoelektrik terjadi jika medan listrik terbentuk ketika material dikenai tekanan mekanik. Jadi ini ya, ada 2 plat plus sama minus, kemudian ini tekanannya, kemudian plus output tegangan ya, nilainya tegangan nanti berubah berdasarkan ya, tekanannya di sini. Bahan piezo di sini material yang memproduksi medan listrik ketika dikenai regangan atau tekanan mekanik. Sebaliknya, jika medan listrik diterapkan, maka material tersebut akan mengalami regangan atau tekanan mekanik. Bahan piezoelektrik alami di sini ada kuarsa, berlit, turmalin, dan garam rosol ya. Dan ada bahan piezoelektrik buatan diantara namanya barium titanat, lead zirconium titanat, kemudian lead titanat. Ini berdasarkan bahan piezoelektriknya. Prinsip kerjanya di sini, kalau ada tekanan dia akan mengubah nilai ini regangannya, kemudian akan mengeluarkan tegangan plus dan minus ya di sini. Ini diukur. Aplikasi pada piezoelektrik ini contohnya mikrofon ya.
mikrofon yang sering kita gunakan di laptop maupun di HP. Ini di dalamnya ada piezoelektrik dan pickup piezoelektrik untuk gitar akustik atau elektrik. Dan aplikasi yang lain untuk elemen piezoelektrik digunakan untuk mendeteksi generasi gelombang sonar, biasanya di dalam air. Dan bahan piezoelektrik yang digunakan dalam single axis dan dual sumbu miring penginderaan untuk single axis. Pemantauan daya dalam aplikasi daya tinggi, misalnya perawatan medis, sonochemistry, dan industri pengolahan itu juga menggunakan piezo ya. Microbalance piezoelektrik digunakan sebagai bahan kimia yang sangat sensitif dan sensor biologis untuk pengaplikasiannya. Lalu piezo digunakan dalam pengukuran regangan. Piezo digunakan dalam instrumen penetrometer di sini untuk uji tanah ya. Jadi alat untuk menguji aspal ataupun tanah, dia jarum yang kemudian ditekan sampai dia masuk berapa senti ke dalam aspal atau tanah, di situ untuk menguji tanahnya. Huygens probe ya. Namanya penetrometer. Piezoelektrik di sini digunakan dalam drum patch elektronik untuk mendeteksi dampak dari tongkat drummer dan untuk mendeteksi gerakan otot di akseleromiografi medis. Sistem manajemen mesin otomotif menggunakan piezoelektrik untuk mendeteksi detonasi pada mesin knock sensor dan juga digunakan dalam sistem injeksi bahan bakar untuk mengukur tekanan absolut berjenis MAP sensor untuk menentukan beban mesin. Timbangan ya, itu juga ada piezonya yang digital pastinya ya. Sensor piezo ultrasonik digunakan dalam deteksi emisi akustik dalam pengujian emisi akustik ya, jadi suara. Oke, kemudian teorinya di sini VO sama dengan arus in dikali perubahan hambatan delta R. Nah, kenapa menggunakan constant source grid? Ini apa ya? Ini seperti rangkaian jembatan Weston ya. Tapi di sini menggunakan constant source grid, jadi tegangannya tetap, tapi R-nya R plus delta R. Ini yang di minus, ini yang plus. Kalau berhadapan dia plus, kalau yang ke kiri ini berhadapan juga minus. Produksinya linear output ya, negative lead resistance. Kemudian ada lagi pressure sensor proses. Untuk prosesnya initial wafer is 525 apa ya? Mungkin lapisannya ya di sini. Digunakan tipe untuk substrate. Pressure sensor proses pertama menggunakan step 1, dibersihkan apa di sini. Ini untuk pencoba ya, percobaan untuk membersihkan wafer cleaning. Ini tahap ketiga, jadi masih kekimiawi ya. Dia saat ada tekanan, dia akan mengubah nilai ini, nilai beberapa bahan. Coba seperti ini. Ini tidak terlalu dalam, kita lewati aja. Ada pertanyaan teman-teman? Halo?
Masih memperhatikan? Masih Pak, masih. Masih Pak. Masih Pak. Oke, kemudian untuk keuntungan menggunakan pressure sensor strain gauge ini berdasarkan ini ya. Dia responnya lebih cepat, temperaturnya ada temperatur compensation, akurasinya lebih bagus. Kekurangannya tidak dapat digunakan pada lower range yang tekanan rendah ya. Kemudian low level output, long term drift. Ini untuk tekanan. Ini contoh pengaplikasian ya. Pada pipa-pipa Pertamina ya, di situ setiap jalur itu dicek tekanannya, apakah ada kebocoran apa enggak ya. Mungkin dalam 500 meter itu ada tekanan cairan maupun tekanan udara. Kalau tekanan ada kebocoran, dia mendeteksi tekanan di sini ternyata turun, kemudian di sini dikirim secara wifi ya. Jadi sensor tekanan tadi sudah bersatu dengan controller, kemudian controller dia mengirim data sensor melalui wifi. Wifi diterima di controller PLC yang utama. Padahal di sini ada controller khusus untuk membaca sensor, tapi di sini untuk dikirim datanya ke controller utama. Oke, saya coba video. Hi, my name is Evan PSI, pushing against your... Bentar ya teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya putar video? Belum Pak. Belum ada ya. Teman-teman nanti bekerja di industri menangani beberapa cairan, kemudian udara, harus dilihat sensor tekanan yang sesuai. Ini contoh pengaplikasiannya pada pipa ya. Ini yang teorinya. Oke, nanti kalau teman-teman bekerja, kelihatan nggak videonya teman-teman? Kelihatan Pak, Kelihatan Pak. tapi agak patah-patah. Ya, ini sensor tekanannya tuh ditaruh di tabung di sini ya. Ada dua. Kemudian di sini juga dari pipa yang utama, kemudian dilubangi, kemudian sensor tekanan ini dimasukkan di antara pipa ini ya. Nanti kalau teman-teman bekerja di Coca-Cola, Aqua, nah ini pasti akan menggunakan tipe-tipe sensor tekanan yang seperti ini. Ini produk dari mana tadi ya? Nah, ini ada rangkaiannya sendiri. Ini sudah ada controllernya, kemudian ada wifi-nya, dia mengirim data ke PLC ya, ke controller utama. Oke, tekan seperti ini. Kalau ada cairan, menekan di sini maka nilai KPA-nya paskalanya berubah. Nilai tekanan cairan bisa udara, bisa cairan ya. In a gauge pressure cell, an opening in the substrate permits the pressure compensation between the atmospheric environment and the inside of the cell.
The cell measures values which are relative to the ambient pressure. In an atmospheric environment, the air pressure is not indicated. In hydrostatic pressure measurement, the liquid in the Kemudian di dalam tabung cairan atau tabung boiler tadi, dia biasanya ditaruh di sini ya, kalau cairan. Bawah ya. tank acts on the process diaphragm of the sensor. Gravity causes the pressure to increase as the liquid column, that is the filling level of the tank, rises. The liquid column is proportional to the filling level and the density of the medium. In an open tank, pressure is continually compensated in relation to ambient air. Therefore, the gas in the upper area of the tank does not affect level measurement. However, in addition to the pressure of the liquid column, the atmospheric pressure also acts on the sensation. The Contype measuring cell is based on silicon technology and has been particularly developed for hydrostatic level measurement. Resistances are applied to a silicon chip in form of a Whetstone bridge. As pressure is applied, the process diaphragm is deformed and a change in resistance results. In the sensor, incompressible oil transmits the pressure from the process diaphragm to a silicon chip where it is analyzed. In differential pressure measurement in a closed tank, the atmospheric pressure is of no consequence for level measurement. Apart from the pressure of the liquid column, the pressure head above the level is also measured. Both values are transferred to the transmitter via oil-filled capillary lines. The transmitter calculates the difference between both pressures and determines the level in the tank from this value. Facilitate the measurement of high pressure and abrasive media. We have Pascal. This is equivalent to Ini 1 Newton contoh per produk dari Real Part. video. If you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to click subscribe. Other one. Di suatu aliran ya, di sini ada sensor tekanan, di sini ada thermocouple, sensor suhu, masuk ke PLC semua, dibaca ya. Tekanannya berapa, suhunya berapa. Commonly measure the pressure of liquids, Contohnya untuk air, boiler. and other gas. Gasnya, kemudian cairannya. Nanti kalau tekanannya kurang mungkin ditambah air ya, air, kemudian panasnya ini juga diatur supaya tekanan uap itu stabil. Untuk di industri harus seperti itu ya, ada pengaturan sensor tekanan pada uap dan cairan. Amongst other things. The standard unit for pressure is the Pascal. This is equivalent to 1 Newton per meter squared. A pressure sensor simply monitors this pressure. And of the air in your tire is a great example of pressure. Mobil ya, ada sensor tekanannya biasanya, tapi pressure gauge ya, untuk mengetahui and how it's measured analog. inside the tire. Electrical signal that is transmitted and displayed. These are also commonly called pressure transmitters because of this. Two sensors work in the pressure sensor. This is a basic. We describe this. This is the next type is absolute pressure. Simply put, this is the pressure as measured against absolute vacuum. A full vacuum will have an absolute pressure of 0 psi-A and increase from there. Boleh If you need ditanyakan to ya read a teman-teman pressure that kalau is kurang lower jelas. than atmospheric pressure, this is the type Siap Pak, siap. Soalnya nanti di di sini di mekatronika nanti penggunaan pressure sensor itu di elektropneumatik. Jadi bukan di boiler, tapi nanti kalau nanti teman-teman sudah bekerja nanti akan menggunakan beberapa tipe sensor pressure yang aplikasinya pun bervariasi, bisa di vakum, bisa di pipa-pipa yang panjang kalau bekerja di Pertamina atau gas, ini akan banyak digunakan. Tapi kalau di kampus di sini di mekatronika di sini penggunanya pada
elektropneumatik, nanti praktikum EPH itu pressure sensor itu digunakan untuk mengambil benda pick and place tadi yang video awal tadi saya putar tadi. Sensor you would use. Exactly what it sounds like. Some common uses are to measure the pressure of steam. Steam is commonly used to heat many processes in manufacturing facilities. Nah, ini kalau untuk boiler, nilai sensor tadi digunakan untuk mengambil keputusan menambah air atau menambah pemanas seperti ini ya. Pemanasnya suhunya ditingkatkan atau menambah jumlah air di sini, atau membatasi katup aliran pada keluaran dari gas yang diatur tadi. This pressure sensor on the steam system can serve multiple purposes though. First and most obvious is to observe and monitor the pressure. Another purpose is to control when and where steam can flow and regulate its pressure. To PLC filter begins to clog, the flow will decrease. As the flow of the liquid decreases, pressure can increase or decrease depending on which side of the filter is monitored. If you monitor the pressure, it will give you a simple indication that the filter is clogged and needs to be cleaned or replaced. A common use that isn't as obvious is the use of a pressure sensor as a level sensor. In an open tank, you can use the hydrostatic pressure that is how much it isn't as 2 cents and the low to figure out how much liquid is in that can be transmitted and displayed. Convert the PSI or pound the absolute processes level. Before and after the filter, easy to level. Oke, terima kasih teman-teman perhatiannya. Ada pertanyaan sebelum kita kuis? Halo? Ada pertanyaan enggak? Halo Pak. Kuis ya? Kalau nggak ada pertanyaan, oke, linknya saya share di grup WA. Refresh ya. Silakan gabung dengan link ya, biasanya seperti biasa. Silahkan gabung untuk quiznya. Ini waktunya lebih lama. Waktu pengerjaan setiap soal 2 menit ya. Itu logika dasar tekanan. Jadi belum masuk ke mekatronika, tapi lebih ke pendalaman ke teori dari tekanannya seperti apa. Oke, baru 7 orang, silakan gabung. Baru 21. Ini berapa mahasiswanya tadi? Ini 26.
Sudah semua? Kok baru 21? Belum Pak, sebentar Pak. Nggak ada sinyal, Bu. Halo. Sudah? Sudah Pak, sudah. Aman. Oke ya, kita mulai ya. Kita mulai. 4 3 3 2 1 mulai. Pak, punya saya kok belum mulai ya Pak? Hah? Nggak ada sinyal, mau di refresh coba. Sama Pak, punya saya juga loading terus sih Pak. Kok bisa ya? Di refresh. Masih sama Pak. Ya tunggu. Ini berapa yang belum bisa mulai? 46. 46 ya. Ya ditunggu. Loading lagi. Oke Pak. Masih Pak. Enggak putus-putus. Bisa ya? Kalau saya share coba ya. Ya. Rasa. Belum. Apa? Pakai Google Meet. Tapi akunnya kan beda. Pakai HP saya. Yang kuliah pakai laptop.
Google Meet-nya ya. Ini telepon WA atau Pak? Oh, sebentar. Oh ya. Oh sudah. Bisa. Ini ya, coba ya. Coba saya taruh sini. Ini ya, coba ya. Ya. Bisa Pak. Jaringannya tadi kan sempat down. Jam 11 tadi kan mati internetnya. Oh iya. Iya. Setengah jam. Jadi nggak bisa setengah jam, sekitar setengah jaman. Tapi sekarang saya buka Kosinir itu kelihatan nggak? Kelihatan. Laptop saya. Jaringannya tadi kan sempat dulu. Oh iya, terus main. Oh iya. Bisa tadi jam 9. Setengah jam. Terus biar terlihat Kosinirnya, saya buka Kosinir gitu kelihatan nggak? Iya kelihatan. Kelihatan ya? Di dalamnya sekarang kelihatan. Kelihatan. Kok keluar? Terserah. Oh Pak Aris keluar. Google Meet-nya. Oh keluar. Ini berhenti. Masih. Google saya masih tuh. Saya sendiri ya. Google Meet saya. Coba tak buka lagi. Oh ya sendiri ya. Iya. Oh, ada 3 orang. Iya. Jaringan ada masalah. Lancar ya? Lancar ini. Ya, thank you. Iya Pak. Yang sudah selesai boleh keluar ya. Nanti saya share hasilnya, saya bagikan ke grup. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nanti PPT-nya saya video-video saya kirim ke SIA ya. Oh SIA, LMS. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.